Di tengah gurun pasir Badiat al-Syam, Suriah, terjadi aksi kejar-kejaran sengit antara pasukan khusus Amerika Serikat dan kelompok oposisi pemberontak Suriah, di mana saat ini pasukan khusus Amerika berada dalam situasi yang terpojok terus dikejar tanpa henti, sambil berusaha mati-matian bertahan dari serangan musuh. Don't let them line up a shot! Sementara itu di atas tebing, rekan mereka dari pasukan khusus memberikan bantuan tembakan penutup dan berhasil mengenai pengemudi salah satu kendaraan pemberontak hingga menyebabkan mobil tersebut kehilangan kendali. Namun sial, situasi pun menjadi buruk ketika seorang pemberontak yang berada di belakang kendaraan lain dengan cepat menembak ke arah mobil tentara Amerika dan juga berhasil membuat mobil medis itu oleng, terhempas dan terseret beberapa meter di atas pasir. Dan untuk memastikan keadaan sudah aman terkendali, kelompok pemberontak ini pun segera turun dari kendaraan mereka lalu berjalan perlahan mendekati mobil medis pasukan khusus. Di dalam mobil tersebut mereka menemukan salah satu tentara yang sudah tewas dengan satu orang anggota yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di sini mereka pun segera menyebar berbagi tugas untuk mencari tentara Amerika yang hilang. Namun tanpa mereka duga, serangan datang dari arah yang tak terkira. Dengan kecepatan dan kemampuan tempur mumpuni, sosok ini membantai para pemberontak satu per satu. Dan anggota tersebut adalah Parker, seorang tentara wanita dari pasukan elit terbaik Amerika Serikat yang memiliki darah Meksiko. Ia adalah seorang prajurit tangguh yang dikenal memiliki kemampuan bertahan dalam situasi apapun. Dan dengan skill bertempurnya yang mematikan, Parker mampu mengubah situasi yang hampir mustahil menjadi keunggulan, membuktikan bahwa ia adalah ancaman yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun musuhnya. I'm sorry, Nick. I volunteer to tell the family. I'll come with. No, I got it. Di tengah perjalanan pulang menuju camp bersama rekan terbaiknya bernama Spider, Parker tiba-tiba menerima panggilan telepon dari mantan kekasihnya, Jesse Swan, yang merupakan seorang serif di kampung halamannya. Jesse mengabarkan bahwa ayah Parker meninggal dunia tadi malam akibat tertimpa reruntuhan di sebuah terowongan tambang miliknya. Sebuah kabar yang seketika membuat Parker terpukul dan kehilangan kata-katanya. Perasaan sedih yang mendalam membuatnya langsung memutuskan untuk cuti dari tugasnya agar ia bisa pulang kampung saat itu juga untuk menghadiri prosesi pemakaman atau kremasi jenazah sang ayah tercinta. Setibanya di kampung halaman, Parker segera menemui Jesse di kantornya. Saat itu Jesse yang sedang bertugas menyampaikan bahwa ia merasa ada kejanggalan dalam kematian ayah Parker. Jesse menduga ayahnya mungkin melakukan bundir karena beberapa hari sebelum kejadian ia sempat melihat sang ayah tampak linglung dan tidak seperti biasanya. Namun Parker menolak untuk percaya karena tentunya ia sangat mengenal ayahnya sebagai pria tangguh yang telah mengajarkannya cara bertahan hidup sejak masih kecil. Jadi menurutnya bundir bukanlah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh sang ayah. Old mines have cave-ins all the time. He's not that guy. Dalam perjalanan pulang menuju rumah mendiang ayahnya, kita diberitahu kalau ayah Jesse merupakan seorang senator yang juga salah satu anggota Dewan Legislatif. Bahkan belakangan ini ayah Jesse sedang gencar-gencarnya mencalonkan diri sebagai wali kota, sehingga ia memiliki banyak kolega dari kalangan orang-orang kaya. Mendengar hal tersebut, Parker meminta Jesse untuk membantu mencari pengusaha yang bersedia membeli tanah bekas tambang dan sebuah bar milik mendiang ayahnya. Namun di sini Jesse mengusulkan agar Parker melanjutkan usaha bar yang telah lama dirintis oleh ayahnya. Akan tetapi Parker tetap pada keputusannya. Ia beralasan tidak akan menetap di kampung halamannya ini karena ia harus segera kembali bertugas setelah upacara pemakaman selesai. It just doesn't feel like home without Bob's here. Setibanya di bar milik mendiang sang ayah, Jesse segera pamit untuk kembali bertugas meninggalkan Parker sendirian. Dan dalam kesendirian itulah Parker kembali diselimuti oleh kesedihan yang mendalam. Pandangannya tertuju pada foto-foto kenangan masa kecilnya bersama sang ayah yang terpajang di dinding bar. Melihat foto-foto tersebut membuat Parker semakin terpuruk dan merasa kehilangan. Untuk melampiaskan kesedihannya itu, ia pun lantas mengambil sebotol miras dan mulai minum berharap waktu bisa berlalu lebih cepat. Namun tak lama kemudian, di tengah kesunyian malam, Parker samar-samar mendengar suara mobil berhenti tepat di depan bar. Jantungnya berdegup kencang ketika pintu bar terbuka dan seorang pria masuk mendekatinya. Dengan refleks, Parker langsung menyerang pria tersebut secara tiba-tiba, yang ternyata pria itu adalah Mickey, yaitu salah satu sahabatnya dari kecil sekaligus orang yang membantu mendiang ayahnya mengelola bar tersebut. Oh, it's good to see you.
Mickey adalah sahabat lama Parker yang sering dimintai tolong oleh mendiang ayahnya untuk membersihkan bar dan merawat seekor kadal peliharaan sang ayah. Setelah itu mereka pun mulai berbincang-bincang mengenai masa kecil yang pernah mereka lalui bersama. Dan di tengah obrolan, Mickey mengungkapkan bahwa dialah orang yang pertama kali menemukan jasad ayah Parker di reruntuhan terowongan. I found him, actually. Do you know where they found him? Kemudian ia pun mengajak Parker ke lokasi tambang tempat jasad ayahnya ditemukan. Dan saat tiba di lokasi, Parker melihat kamera CCTV terpasang di mulut terowongan. Lalu Mikey pun menjelaskan kalau belakangan ini mendiang ayahnya sibuk memasang beberapa kamera CCTV di setiap titik, tanpa ia menanyakan maksud dan tujuannya. Parker. It's over here. Dan di sini Parker mulai merasakan ada yang janggal. Pecahan batu di sekitar lokasi sama sekali tak menunjukkan retakan seperti akibat longsor. Namun sebaliknya, pecahan batu itu terlihat seperti hasil dari sebuah ledakan, sehingga mulai memunculkan kecurigaan dalam benak Parker, yang membuatnya menilai kalau kematian sang ayah bukanlah kecelakaan biasa. Selanjutnya mereka berdua pun memutuskan untuk mampir di sebuah bar milik pria asal Meksiko bernama Montana. Montana adalah sahabat mendiang ayah Parker dan telah menganggap Parker seperti anaknya sendiri. Dan setelah menghabiskan waktu sejenak di bar tersebut, mereka pun berniat untuk segera pulang dari sana. Namun sebelum meninggalkan bar, Parker tiba-tiba dihampiri dan digoda oleh seorang pria bernama Elpis Swan. Ia adalah seorang pria pengangguran yang sekaligus adik dari Sheriff Jesse Swan. Sikapnya yang genit membuat Parker merasa risih. Tetapi Parker memilih untuk tak memperpanjang masalah dan segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Ketika Parker dan Mikey berjalan menuju parkiran, perhatian Parker tiba-tiba tertuju pada sebuah mobil yang ternyata penuh dengan senjata api. Hal itu tentu saja membuatnya merasa penasaran bagaimana bisa masyarakat sipil memiliki senjata-senjata militer tersebut. Dan karena rasa ingin tahu Parker yang begitu besar, membuatnya memutuskan meminta Mikey untuk mengikuti mobil tersebut dari kejauhan. They ain't Karens. They had a machine gun in the back of their car. Like one car distance between us and them, Okay, it feels weird. Here on KWIO. Could you slow down? Selang beberapa saat kemudian, mobil tersebut akhirnya berhenti di depan sebuah minimarket. Kala itu Parker terus memperhatikan dengan seksama saat 3 orang pria turun dari mobil sambil membawa senjata api dan masuk ke dalam toko. Where you going, Parker? Melihat hal itu, insting Parker sebagai tentara terlatih langsung mengambil alih situasi dirinya. Ia segera turun dari mobil dan mengendap-endap mendekati minimarket tersebut, di mana ia pun tanpa basa-basi langsung bergerak masuk ke dalam, lalu menyerang ketiga pria tersebut dengan keahliannya sebagai anggota pasukan khusus. Di keesokan harinya, Parker memutuskan berjalan-jalan di sekitar tambang milik mendiang ayahnya. Dan saat ia melintas area tersebut, tiba-tiba terdengar suara dentuman ledakan yang cukup keras. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu asal suara itu. Hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang mengejutkan tepat di bawah sana. Ia menyaksikan Elpis, adik dari Sheriff Jesse, sedang menguji senjata RPG dengan menembakkannya ke sebuah mobil bekas. Count me down, baby. Elvis Swan. Pemandangan itu tentu saja langsung menimbulkan kecurigaan di benak Parker. Sejumlah pertanyaan pun mulai memenuhi pikirannya saat ini. Apakah Elpis ada hubungannya dengan runtuhnya terowongan yang menewaskan ayahnya? Where the hell did you get that? Malam harinya, Parker memutuskan untuk memeriksa kotak peninggalan sang ayah. Di dalamnya ia menemukan foto-foto kenangan masa kecil, juga dokumentasi sang ayah semasa bertugas sebagai tentara pasukan khusus. Dan di antara barang-barang tersebut, Parker menemukan secari kertas yang berisi alamat situs web rahasia milik militer. Situs tersebut diketahui menyimpan hasil rekaman seluruh aktivitas kamera pengawas yang ada di Amerika. Tanpa membuang waktu, Parker segera menghubungi rekannya Spider yang memiliki akses untuk membuka situs tersebut. Ia meminta Spider untuk memeriksa rekaman CCTV yang dipasang ayahnya di sekitar terowongan pada malam saat kejadian tragis itu terjadi. Dan tak butuh waktu lama, Spider pun menemukan rekaman yang tampak mencurigakan, di mana video itu menunjukkan sebuah truk yang terparkir tak jauh dari terowongan pada malam kematian sang ayah. Truk tersebut terlihat membawa senjata RPG yang sangat mirip dengan senjata yang digunakan oleh Elpis pada siang tadi. Had him messing around with an RPG on my property earlier. 1, 2 ends. He's a total. Hal tersebut membuat kecurigaan Parker semakin kuat dan yakin kalau Elpis ada hubungannya dengan kematian ayahnya.
Lantas ia pun kembali meminta Spider untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu aktivitas Elvis selama beberapa bulan terakhir. Dan tak lama kemudian, Spider pun bisa dengan mudah menemukan informasi penting terkait Elvis. Diketahui kalau Elvis sering membuka situs gelap dan lebih mengejutkannya lagi, di situs tersebut Elvis terlibat dalam transaksi jual beli senjata api canggih, termasuk senjata militer terbaru yang tak seharusnya beredar di kalangan masyarakat sipil. Dan dengan bukti yang mulai mengarah ke Elvis, Parker pun menyadari bahwa kasus kematian ayahnya mungkin jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan sebelumnya. 6 hours, MK13s, all this stuff still looks like he's on the dark web a lot too. Di keesokan harinya, ia mulai membuntuti Elvis yang terlihat memasuki sebuah pangkalan militer bersama teman-temannya. Tampak Elvis begitu akrab berbicara dengan beberapa tentara di sana. Pemandangan ini sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan di benak Parker tentang apa maksud dan tujuan Elvis bertemu para tentara tersebut. Akibat rasa penasaran Parker yang semakin memuncak, itu mendorongnya untuk terus mengikuti konvoi mobil Elvis yang baru saja meninggalkan pangkalan militer. Dan selang beberapa saat kemudian, konvoi itu pun kini berhenti di kediamannya atau rumah ayahnya. Begitupun dengan Parker, ia turun dari mobilnya dan mengendap-endap memasuki area taman rumah tersebut, di mana saat itu ia pun tampak dibuat terkejut ketika melihat Elvis tengah menguji senjata api. Kali ini di hadapan seorang pembeli, dengan peluru-peluru yang ditembakkan Elvis melesat tanpa arah hingga nyaris mengenai tempat Parker bersembunyi. Dari jarak hanya beberapa meter saja, Parker berhasil menyembunyikan dirinya di balik dedaunan lebat, mengamati setiap gerakan Elvis. Ia mendengarkan percakapan Elvis dengan kliennya yang ternyata adalah seorang penjahat kelas kakap. Dalam percakapan tersebut, Elvis menjanjikan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyanggupi permintaan kliennya untuk menyiapkan senjata terbaik dan beberapa jenis RPG yang akan dikirimkan pada beberapa hari ke depan. Figure something out. Sore itu, Parker menemui Jesse di dalam bar. Dalam pertemuan tersebut, Parker sama sekali tak membahas tentang adiknya Elvis. Sebaliknya, ia memilih membicarakan kenangan hubungan asmara mereka di masa lalu. Percakapan mereka yang santai tiba-tiba terhenti saat Tuan Swan, yaitu ayah Jesse, muncul di bar setelah pulang dari kegiatan kampanyenya. Dengan sikap ramah, ia mengundang Parker untuk datang ke rumahnya pada akhir pekan ini. Undangan itu secara tersirat menunjukkan bahwa Tuan Swan ingin membicarakan hubungan antara Parker dan Jesse, putra sulungnya. It's good to see you. Anyway, I gotta get back to the office. Lanjut di malam harinya, giliran Jesse yang menemui Parker di bangunan milik mendiang ayahnya. Mereka berbincang panjang lebar membahas kehidupan di desa mereka dan juga kematian ayah Parker. Melihat kesedihan yang tergambar jelas di wajah Parker, Jesse pun merasa simpati, di mana saat itu ia pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Parker jika gadis itu membutuhkannya. He didn't kill himself, Jesse. Setelah obrolan mereka selesai, rasa rindu yang lama terpendam akhirnya membuat mereka terlarut dalam keintiman. Jesse dan Parker melepaskan kerinduan mereka dengan berhubungan prekitio. Namun setelah semuanya usai, Jesse masih terlihat tertidur pulas. Sementara Parker tetap terjaga, ia tenggelam dalam lamunan. Pikirannya kembali dipenuhi oleh berbagai pertanyaan seputar kematian sang ayah. Jika benar Elvis adalah pelaku di balik insiden itu, mengapa Jesse sebagai kakaknya tak pernah sekalipun menegur? Apakah Jesse benar-benar tidak mengetahui aktivitas gelap adiknya tersebut? Ataukah ia sengaja membiarkan Elvis melakukan tindakan melanggar hukum? Saat itu ia pun bangkit perlahan dari atas kasur, memastikan Jesse tetap tertidur di sana. Dengan hati-hati Parker merogoh saku celana Jesse untuk mengambil kunci kantornya. Setelah itu Parker segera menuju ke kantor Jesse. Dalam keheningan malam, ia menyelinap masuk ke gedung tersebut, melangkah hati-hati melewati para petugas yang sedang berjaga. Sekarang Parker bertekad untuk mencari petunjuk yang dapat mengungkap kebenaran di balik kematian ayahnya. Di dalam kantor, Parker berusaha mencari file terkait kasus kematian sang ayah. Setelah beberapa lama mencari ke dalam loker penyimpanan dokumen, akhirnya ia menemukan sebuah file yang berisi hasil laporan autopsi jenazah sang ayah. Setelah itu Parker meninggalkan ruangan Jesse dan memasuki ruangan autopsi. Di sana ia melihat jenazah ayahnya yang tertutup oleh kain putih. Cahaya lampu yang redup di ruangan itu seolah memantulkan kesedihan yang mendalam di matanya. Di keesokan harinya, tepatnya di akhir pekan, digelar upacara pasca kremasi jenazah sang ayah. Saudara, kerabat, dan tetangga turut hadir merasakan kesedihan Parker yang dengan hati pilu menaburkan abu mendiang ayahnya di atas tanah.
Kemudian malam harinya, Parker memenuhi undangan Senator Swan yang memintanya datang ke rumah di akhir pekan. Dengan rambut yang dikepang dua, khas gaya gadis Meksiko, Parker tampil anggun, feminim, dan sangat tradisional. Tak lama setelah mereka berbincang tentang kampanye dan pencalonan wali kota, tiba-tiba Parker menerima pesan singkat dari Spider. Pesan itu memberitahu bahwa saat ini Elvis sedang berada di tambang untuk melakukan transaksi dengan pembeli yang diketahui adalah teroris domestik. Tanpa menunggu lama, Parker segera pamit dan meninggalkan rumah Senator Swan saat itu juga. Kepergiannya itu menimbulkan tanda tanya dalam benak Jesse dan ayahnya yang tampak khawatir dengan tindakan mendadak dari Parker. Let's do this again. Setibanya di lokasi tambang, Parker melihat aktivitas mencurigakan dari sekelompok orang. Dengan sigap, ia mengendap-endap dan bersembunyi di balik mobil yang terparkir di sana. Setelah menusuk ban mobil milik Elvis, ia perlahan bergerak masuk ke dalam terowongan. Namun betapa terkejutnya Parker ketika ia mendengar percakapan antara Elvis dan anak buahnya yang mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata Elvis adalah pelaku di balik kematian sang ayah. Ia sengaja meledakkan terowongan itu dengan tujuan menjadikan terowongan sebagai akses sekaligus tempat penyimpanan ratusan senjata dan amunisi yang akan dijualnya. You did it, didn't you? What? Didn't you? Namun niatnya untuk segera menghabisi Elvis terpaksa terhenti ketika ia melihat bar milik ayahnya dibakar oleh anak buah Elvis. Dalam keadaan yang penuh amarah, Parker memutuskan untuk tak tinggal diam. Tanpa ragu, ia kembali mengejar Elvis dan menghajarnya tanpa ampun. Namun aksi Parker terhenti lagi ketika Jesse tiba-tiba muncul dan menghentikannya, membekapnya lalu membawanya menuju ke kantor polisi. Smuggled guns through the tunnels. And he's Calm down. I'm about to arrest you. Keesokan harinya terungkaplah sebuah fakta yang begitu mengejutkan. Ternyata selama ini Jesse juga terlibat dalam perdagangan senjata yang dilakukan oleh adiknya Elvis. Elvis berhasil mempengaruhi sang kakak untuk menghalalkan segala cara, memanfaatkan posisinya sebagai sheriff setempat demi mendanai kampanye ayah mereka dan memastikan dirinya lolos menjadi wali kota. Dan yang lebih parahnya lagi, sang ayah seolah-olah mendukung aksi putra bungsunya tersebut. Akibatnya Jesse yang pada awalnya tak pernah setuju, akhirnya pasrah dan ikut membantu kegiatan ilegal itu. How much does Parker know about this? You gotta clean this up. Tak lama kemudian, Parker mendatangkan seorang pengacara yang dikirim oleh Spider untuk membantunya keluar dari penjara. Setelah itu, pengacara Parker mendatangi ruangan Jesse dan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai Elvis sebagai adik Jesse. Namun Jesse yang terlihat acuh tak acuh, bahkan seolah tak ingin ikut campur urusan adiknya, membuat sang pengacara curiga. Lalu diam-diam pengacara itu pun pergi ke lokasi tambang untuk mengumpulkan bukti yang bisa membantu Parker terbebas dari penjara. Namun sial, di sana pengacara tersebut disergap oleh Jesse yang sepertinya berniat untuk melenyapkan. Di keesokan harinya, keluarga laknat itu mulai menyiksa Parker. Mereka menekan dan memaksanya untuk segera menyerahkan rekaman CCTV dari lokasi tambang tepat pada saat kematian tragis ayahnya. Menyaksikan Parker yang tetap bungkam tanpa memberikan jawaban, membuat ayah Jesse mencoba untuk menawarkan sebuah kesepakatan dengan nada yang lebih lembut. Ia berkata akan menceritakan kronologi kematian ayahnya yang sebenarnya. Bahkan ia juga akan melepaskan Parker asalkan ia bersedia untuk memberikan rekaman CCTV-nya. If you tell her too much now, it fucks everything. Namun saat itu Parker tetap bertahan dalam diam tanpa mereka sadari kalau ia baru saja berhasil melepaskan borgol di kedua tangannya. Dan dengan penuh perhitungan, ia memutuskan untuk tidak menyerahkan informasi yang mereka inginkan. Di mana saat itu ia pun langsung menyerang secara tiba-tiba, melepaskan semua amarah yang sudah lama terpendam kepada keluarga sialan tersebut. gun down. Merasa sudah kehilangan jejak Tuan Swan, Parker akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dinas milik Jesse. Namun dalam keadaan yang semakin kritis, tiba-tiba ia pun harus kehilangan kendali. Tapi untungnya seorang petani yang sedang bekerja di dekat situ dengan jelas melihat kejadian tersebut dan segera menghampirinya.
Sementara itu Elvis yang mengira Parker sedang bersembunyi di rumah Mikey, ia pun segera menggerebek tempat tersebut bersama anak buahnya. Mereka berharap bisa menemukan jejak Parker yang kini telah menghilang. Namun rupanya pencarian mereka saat itu tampak berakhir dengan sia-sia, lantaran Mikey dan ibunya telah cerdik menyembunyikan Parker di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Dengan pintu yang tertutup rapat di balik mesin cuci, bahkan setelah menggeledah seluruh rumah, mereka tak berhasil menemukan sosok yang sedang dicari. Beberapa saat kemudian Parker akhirnya tersadar dari pingsannya. Di tengah keheningan yang menenangkan, ia mengungkapkan kepada Mikey bahwa keluarga Swan adalah pelaku di balik kematian tragis ayahnya. Rasa amarah dan dendam yang mendalam kini telah menggerogoti hatinya, dan dengan tekad yang membara Parker bersumpah untuk menghabisi mereka semua. Lanjut di sore harinya, tampak Jesse dan Elvis tengah membawa jasad pengacara yang telah dihabisi beberapa hari sebelumnya. Mereka segera menguburkan tubuh pengacara tersebut di sebuah tempat yang jauh untuk menghilangkan jejak. 3 hari kemudian tampak Parker sudah mulai pulih. Meskipun kondisinya masih lemah dengan sedikit rasa ngilu di sekujur tubuhnya, namun semangat balas dendam kini telah tumbuh kuat di dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, saat itu ia pun segera mendatangi Montana dan Frank, 2 sahabat dekat ayahnya ini, untuk meminta perlengkapan senjata kepada mereka. Okay. Thanks. It'll work. Right here. Thank you, my friend. Di malam harinya, tepatnya di kediaman keluarga Tuan Swan, suasana semakin mencekam kala Jesse, Elvis, dan ayah mereka mulai tampak gelisah setelah mendapat tekanan dari seorang pemimpin teroris domestik yang mendesak mereka untuk segera mengirimkan senjata api yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Elvis tempo hari. Namun hingga saat ini senjata-senjata yang dijanjikan masih belum mereka kirim, padahal uang yang sebelumnya diterima untuk pembayaran senjata telah habis digunakan untuk biaya kampanye ayah mereka, yang sontak membuat pemimpin teroris itu mulai kehilangan kesabarannya, seraya mengancam akan merusak seluruh kampanye sang ayah jika senjata tersebut tak segera diserahkan. Tanpa mereka ketahui kalau saat ini Parker yang dibantu oleh Mikey tengah mempersiapkan diri untuk melancarkan misi balas dendam yang sudah lama ia rencanakan. Dengan hati yang sudah dikuasai oleh kemarahan, Parker tahu inilah saat yang tepat untuk bertindak. Ia merasa situasi di kediaman Tuan Swan dirasa cukup aman, lalu segera menyusup masuk ke dalam rumah mereka dengan langkah hati-hati dan penuh perhitungan. Dan di dalam rumah, Parker melihat seorang anak buah Elvis yang kala itu sedang berjaga di salah satu ruangan, di mana saat itu ia pun tanpa basa-basi langsung menghabisi pria itu dengan cara yang cukup mengerikan. Selanjutnya ia pun segera bergerak melangkah cepat menuju anak tangga yang mengarah ke atas tempat di mana Tuan Swan berada. Namun sebelum melakukan aksinya, Parker sempat berhenti sejenak untuk lebih dulu bertanya tentang kematian ayahnya. Kemudian Tuan Swan menjelaskan bahwa yang sebenarnya membunuh ayah Parker adalah Jesse, bukanlah Elvis. Saat itu Jesse terpaksa menembak ayahnya ketika ia hendak meledakkan tempat itu. Setelah tahu kalau tambang miliknya digunakan untuk hal yang melanggar hukum oleh Elvis, dan bersamaan dengan itu granat yang ada di tangannya meledak, menghancurkan sebagian tambang sang ayah hingga tubuhnya tertimbun oleh reruntuhan. Jesse shot him in the back. Covered what they were using the tunnel for. And he went to blow it up. Tunnel went down, that's why you found him in the... Selanjutnya ia pun menaiki sebuah tebing yang terletak tak jauh dari rumahnya. Dengan hati-hati ia bersembunyi di balik semak-semak, mempersiapkan senjatanya untuk menyerang para teroris dan komplotan Elvis yang berada di bawah sana. Namun saat ia sudah bersiap untuk melepaskan tembakan, ada sebuah pemandangan yang sama sekali tak pernah diduga sebelumnya. Parker melihat Spider tiba-tiba muncul di sana dan tampak sedang bertanya kepada kelompok teroris itu mengenai keberadaan dirinya, yang sontak membuat mereka curiga hingga inilah yang terjadi. You've got the wrong place. Yeah, seems like I do. Di sini Spider pun bisa dengan mudah diamankan oleh para teroris tersebut sekaligus untuk dijadikan sebagai sandera, digiring ke dalam tambang tanpa bisa berbuat banyak. Sementara Parker sendiri akhirnya ia pun terpaksa meninggalkan Spider seorang diri dan memutuskan untuk memasuki terowongan yang membawanya lebih dalam ke jantung peristiwa tersebut. Di dalam sana, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jesse dan Elvis yang tengah diintimidasi oleh pemimpin teroris itu. Ia marah lantaran tadi mobil yang berisi senjatanya tiba-tiba meledak berkeping-keping tanpa sedikit pun mereka sadari kalau Parkerlah pelakunya.
Mereka yang masih terkejut berniat untuk mengambil senjata cadangan di markas militer. Dan saat itulah Parker melihat kesempatan untuk segera bertindak. Dengan cekatan dan penuh keberanian, ia memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyelamatkan Spider. Ia menghabisi penjaga yang ada di sana dengan sangat brutal, memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi jalannya. Setelah berhasil menyelamatkan rekannya, Parker mengajak Spider untuk menelusuri seluruh area tambang, bertujuan untuk memburu dan menuntaskan para penjahat yang sudah mengganggu hidup mereka. Namun di tengah perjalanan, serangan mendadak datang dari arah yang tak terduga, di mana saat itu Parker dan Spider terpisah dalam kekacauan tersebut, masing-masing terjebak di sisi gua yang berbeda. Kala itu Parker yang hendak bangkit dan berniat mencari Spider. Ia sama sekali tak menyadari kalau pemimpin teroris sudah muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya hingga pertarungan pun tak bisa terhindarkan lagi. Kemudian di sini ia pun harus kembali bertarung melawan Elvis. Meskipun kondisinya sudah mulai melemah, namun sebagai anggota pasukan khusus terbaik, ia pun rupanya masih bisa dengan mudah menghadapi si pria yang menjadi biang keladi tersebut. Tak lama setelah pertempuran usai, Montana, Frank, Mikey, dan ibunya masuk ke dalam terowongan. Mereka terkejut melihat keadaan yang sudah berubah drastis. Kemudian langsung mencari keberadaan Spider yang ternyata tertindih oleh reruntuhan dan untungnya masih bisa bertahan. Stop! I don't want him to bleed out. You owe me. Di sini Parker sadar kalau orang yang tersisa adalah Jesse. Mereka menduga kalau Jesse telah kabur setelah terjadi kekacauan dan bergegas untuk mencarinya bersama-sama. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka menemukan sebuah ruangan yang sebelumnya tak pernah mereka ketahui. Di mana ruangan itu terhubung langsung ke sebuah peti kemas yang berada di area terlarang, yaitu gudang senjata milik militer. We're at the depot. Put your guns away. Saat itu Parker bisa langsung menyadari bahwa mereka kini berada di lokasi yang sangat sensitif, sebuah tempat yang seharusnya tak pernah mereka masuki, yaitu pangkalan militer. Keberadaan mereka di tempat tersebut tanpa izin tentu saja melanggar aturan militer yang dikenal ketat dan akan mendapat hukuman yang cukup berat jika sampai ketahuan oleh petugas yang berjaga. Jesse, go. Get everyone out of the mines. Okay? Sementara itu Parker memutuskan untuk mengambil resiko yang jauh lebih besar. Ia berencana untuk mengelabui para tentara yang mungkin sedang berjaga dengan berpura-pura terluka parah dan membutuhkan bantuan medis agar mereka tak merasa curiga dengan kehadirannya di sana. Help! I've been shot! The tunnel's my property next door. I'm feeling pain. Kemudian Parker melangkah dengan begitu hati-hati sambil memanfaatkan setiap detiknya dengan sangat cermat. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya ia pun bisa menemukan jejak Jesse. Sosoknya terlihat tengah terhuyung-huyung, jelas menunjukkan bahwa dia berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan tanpa memberi ampun, Parker segera menerjangnya, menyerang pria itu dengan sangat brutal. How could you do it? Mereka terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit. Masing-masing berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun dalam kekacauan itu, Jesse tiba-tiba menarik sebuah granat dari dalam saku jaketnya. I'm calling the shots now. With that? Where do you think this goes? How does it end? Di sini Parker melihat raut wajahnya yang tampak penuh dengan penyesalan, seolah ia merasa bersalah atas segala yang telah terjadi, terutama kematian ayah Parker yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Hingga inilah yang terjadi. Ketika melihat tubuh Jesse yang ambyar akibat ledakan granat, perasaan dirinya saat ini terasa sangat tak karuan. Rasa lega yang seharusnya muncul karena ia telah membalaskan dendam untuk kematian sang ayah harus bertabrakan dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Karena bagaimana mungkin seseorang yang pernah mengisi hatinya justru menjadi pelaku utama atas kematian ayahnya. Sebulan kemudian, dalam waktu yang relatif singkat, berita menggemparkan pun muncul di berbagai media. Di sebuah stasiun radio diumumkan bahwa keluarga Swan ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan setelah mereka terlibat perdagangan senjata api ilegal bersama kelompok teroris. Dan singkatnya, Parker memutuskan untuk membangun kembali bar milik ayahnya, sekaligus melanjutkan warisan yang telah ditinggalkan. Parker meminta bantuan Mikey untuk mengurus semuanya, lantaran ia sendiri harus kembali bertugas sebagai prajurit pasukan khusus Amerika. Lalu film pun tamat.